Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallama khaira. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdala ma jazaa nabiyan an ummati. Alhamdulillah belajar malam ini kedatangan wong tua spesial ya tak? Namanya Wak Muhammad Yusuf. Wak Muhammad Yusuf. Insyaallah beliau salah satu menjadi pendonatur, penasehat sekaligus pendonatur untuk Majelis Ila Rasulillah. Yang insyaallah kalau besok-besok jadi juga pondok Majelis Ila Rasulillah nih, ada pondok juga pondok pesantren Ila Rasulillah. Beliau pun bertambah rezekinya sehingga beliau tambah boros untuk bantu pondok pesantren Ila Rasulillah. Kita doakan beliau supaya Allah mudahkan rezekinya. Kita doakan beliau supaya Allah panjangkan umurnya. Kita doakan beliau agar beliau menjadi bagian daripada pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berbicara soal tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua itu memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa terhadap anak. Jadi bukan sekedar melahirkan, bukan. Jadi tanggung jawab orang tua itu sampai dia, kalau tanggung jawab orang tua itu sampai dia balik, sampai dia nikah. Kalau dia nikah. Tapi kalau dia dewasa sampai dia dewasa. Kalau dia nikah, dia sudah dewasa, sudah. Itu tanggung jawab orang tua. Nah, yang jadi masalah untuk kita kebanyakan daripada manusia-manusia ini yang sering lupa tugas orang tua terhadap anaknya. Berapa banyak orang tua zaman ini hari bahwasanya tugas orang tua terhadap anak itu memberikan nafkah lahir, tapi lupa dengan nafkah batin. Nafkah lahir itu ialah ngenjuk nafkah dia, sekolahin dia, biayain dia, terus ngasih makan dia, terus nuruti kendak dia. Apa jadi kendak dia diturutin. Itu banyak orang tua menganggap bahwasanya kewajiban. Kewajiban selaku orang tua hanya sebatas itu. Kebanyakan dari zaman sekarang. Padahal anak adalah aset yang sangat berharga bagi kedua orang tua. Jadi anak adalah merupakan aset yang sangat berharga bagi kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi jangan lupa juga, anak bisa menjadikan sabab mudarat untuk kedua orang tua bagi orang tua yang keliru. Bagi orang tua yang keliru. Pecah mano. Anak itu menjadi aset bagi orang tua. Anak itu pada dasarnya yang diajarkan oleh Nabi. Anak yang diajarkan oleh Nabi. Cak mano anak diajarkan oleh Nabi sehingga dia menjadi aset bagi kedua orang tua, yaitu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ku anfusakum wa ahlikum
nara. Jagalah diri kalian. Nah, ini orang tua. Jagalah diri kalian. Ya, jadi kedua orang tua tuh kalau baca ayat ini ku anfusakum, jagalah diri kalian. Baru selanjutnya wa ahlikum, dan keluarga kalian. Apa? Dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Enak. Jadi ayat ini sudah menjelaskan ya, supaya kita itu selaku orang tua. Enak wae, selaku orang tua. Selaku orang tua itu tanggung jawabnya besar. Banyak. Ya, memang Islam mengajarkan untuk memberikan nafkah lahir dan batin untuk keluarga, memang benar. Nafkah lahir dan batin. Nah, sekarang yang banyak diperdulikan oleh kedua orang tua apa? Kebanyakan mengutamakan anaknya untuk memberikan nafkah lahir, tapi melupakan nafkah batin. Ngapo? Tidak. Kalau orang tua hanya sibuk memberikan nafkah lahir kepada anak, sehingga anak itu sampai dia dewasa selalu berpikirnya masalah lahir, masalah dunia baik yang dia pikir. Ngapo? Karena sudah dididik dia dari sejak dini, sejak kecil dia sudah dididik dengan kemanjahan, kemewahan, dengan harta, dengan duit, dengan sekolah. Iming-imingnya selalu dunia diajarin oleh orang tua, sehingga orang tua itu melupakan bahwasanya aset seorang anak itu apabila anak itu menjadi anak yang soleh. Ngapo? Tidak. Rasulullah mengajarkan. Ngapo? Rasulullah mengajarkan. Ini Rasulullah mengajarkan. Anak itu supaya dia dididik tentang agama. Ulama-ulama mengajarkan juga. Didiklah anak itu dengan agama dari sejak dini. Didik terus dengan agama. Jangan didik dengan dunia. Dalam dunia dosa dididik anak. Nah, didik dengan dunia. Terus dengan agama. Terus dengan agama. Ngapo? Nah, anak-anak yang sudah dididik oleh kedua orang tuanya dengan agama, sudah barang tentu dia besar nanti akan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Makanya doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi berhasil dunia, berhasil akhirat. Kalau kita ngajarin semua anak tuh dunia, baik maaf ngomong. Karena anak tadi tidak terti dengan agama, ya kan? Sehingga kalau kita mati cuma ninggalin urusan dunia. Mati kita selaku orang tua ninggalin harta. Mati kita selaku orang tua ninggalin rumah, ninggalin kebun, ninggalin tanah, ninggalin mobil banyak, ninggalin duit banyak. Ya dah. Anak tadi dari kecil tidak pernah dimasukin agama. Memang perasaan orang tua yang model ini, dia ngerasa bahwasanya anak tadi sudah berhasil. Lalu dia didik cara nyari duit, cara hidup supaya sukses, supaya jadi wong dunia ya, supaya jadi wong berhasil, jadi wong sukses. Itu yang disempal sama anak sehingga dia melupakan agama tadi. Bahkan mengkesampingkan agama tadi. Sehingga pada saat kita selaku orang tua, Allah ambil nyawa kita yang kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Berdegup kita mati diambil oleh Allah pada saat itu. Karena anak tadi tidak ketik basic agama. Karena anak tadi tidak ketik basic agama, tidak ketik bekal agama dalam diri dia. Sehingga harta yang ada antara anak yang satu dengan anak yang lain saling berebut. Itulah dikatakan berebutan warisan. Orang andam lagi sudah berebutan warisan apa? Ya anak tadi kan. Karena dia ngerasa ada harta warisan yang banyak. Ya, bisa jadi dia yang siko, dia nak poya-poya. Yang siko, maaf ngomong, tapi kita berlindung pada Allah supaya kita tidak terlahirkan anak-anak yang model itu. Yang siko mungkin sudah kena narkoba. Ya kan? Yang siko mungkin sudah terkena oleh maaf ngomong alamfu ya, oleh wanita, atau yang laki-laki yang wanita sudah tergiur oleh laki-laki yang ganteng, atau dia sudah berlomba-lomba untuk saling banyak-banyak harta.
Karena tidak dibekali oleh orang tua tadi agama, ya kan? Karena tidak dibekali oleh orang tua tadi dengan pendidikan agama dari sejak dini. Sehingga harta yang ditinggalkan oleh orang tua tadi, kata para ulama, itu bukan jadi manfaat untuk orang tua yang sudah di alam kubur, melainkan harta yang ditinggalkan tadi menjadi sumber siksa untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ngapo? Karena anaknya di pucuk dunia tadi berebut-rebutan warisan. Bahkan kata ulama, ada cerita, ada orang yang meninggal di kuburan sini, tiba-tiba ada yang meninggal nyusul. Ini pacak berbicara. Mereka ini bisa berbicara. Nanya kabarnya Ceteno, nanya kabar. Apa kabar anak-anak aku di dunia? Karena di alam barzah, alam kubur tidak bisa lagi nengok kejadian di dunia. Jadi kalau ada yang ngomong aduh hantu itu udah hati. Orang yang sudah dikubur sudah beda alamnya. Nah cuman orang yang kubur yang baru dikubur tadi, dia tahu berita anaknya. Dia nanya, apa kabar anak-anakku di dunia? Apa gawe anak-anakku di dunia? Bercerita dia, wah anak-anak kau di dunia berebutan warisan, anak-anak kau di dunia gara-gara warisan tadi, harta yang kau tinggal tadi, ada yang mabuk, ada yang zina, ada yang sombong, ada yang ujub, ada yang bangga, ada yang poya-poya. Terus apalagi gawe dia? Macam-macam gawe maksiat yang dia lakukan. Oh ya Allah, pantasan aku ini susah. Makanya ada dalil yang mengatakan manusia-manusia yang sudah dalam kubur tuh kalau mereka bisa hidup lagi, mereka pengen balik. Laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, ini kan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu aku minas solihin. Ya Allah, seandainya aku ini bisa balik lagi ke pucuk dunia, bisa hidup lagi. Yang dalam kubur tadi, dia minta hidup lagi sama Allah. Hidupkan aku lagi ya Allah. Seandainya aku bisa hidup sebentar be. Sebentar be kata orang yang dalam kubur yang tadi. Ada. Fa saddaqu aku minas solihin. Aku sedekah ke galau harta aku. Kalau tahu cek ini aku dah kalah ninggalin harta orang dalam kubur. Enggak Pak? Orang yang dalam kubur itu kalau kita bisa nengok pingsan gitu kalau udah mati. Seandainya kita bisa nengok siksa orang di dalam kubur, dosa siksa neraka kayak gitu. Siksa di kubur itu kalau kita bisa nengok cak mana orang disiksa, orang di kubur tuh jerit kalau udah teriak yo. Allah teriak. Itu para ulama dia teriak. Nah ini ya, ayat tadi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya aku bisa balik sebentar be. Dengar be balik ke dunia lagi hidup. Fa saddaqu aku minas solihin. Ku sedekah ke galau ya Rabb harta yang aku punya. Ku sedekah ke galau. Ngapo? Karena siksa di alam kubur itu luar biasa. Nah, paham? Pentingnya agama untuk kita didik sama anak. Nah, beda dengan anak-anak yang dididik dari kecil agama. Ada yang ngomong, woi, kaget dididik agama terus laju stres anak. Nah, keliru itu. Justru semakin anak itu dididik dengan agama, semakin banyak pengetahuannya tentang agama, semakin anak itu pinter ngapal Quran, semakin anak itu banyak sujud, ya. Semakin anak itu banyak sujud karena diajari sholat, ya kan? Karena dia diajari sholat, akhirnya banyak sujud. Anak-anak tadi kan, anak-anak tadi banyak sujud. Karena diajari agama, akhirnya anak-anak tadi hafal Quran, ngapal Quran, ya. Terus karena diajari agama tadi anak-anak tuh tahu hukum ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Anak itu akan menjadi orang yang cerdas di dunia dan di akhirat. Cak jiwa tadi, ya. Mendidik anak untuk belajar agama itu bukan berarti mereka itu harus jadi ustaz. Bukan untuk mereka itu harus jadi ustaz, tidak. Tapi di saat mereka sukses, kalau mereka jadi polisi yang taat sama Allah, kalau mereka menjadi tentara yang taat sama Allah, kalau mereka menjadi PNS yang taat sama Allah, kalau mereka jadi pengusaha sukses yang taat sama Allah, kalau mereka jadi manajer perusahaan yang taat sama Allah. Kalau wong lah sudah taat sama Allah, sungguh-sungguh taatnya bukan tadi cece ya. Orang-orang yang sudah diajarkan dengan agama yang benar-benar taat sama Allah, sudah barang tentu orang yang taat sama Allah. Korupsi tak dia? Maling tak dia? Nipu tak dia di perusahaan? Terus dia nak makan duit wong tak dia saat dia bekerja? Semakin dipercaya dia oleh atasannya yang bekerja, ya kan? Semakin dipercaya dia oleh partner kerjanya dalam bisnis, benar kan? Semakin percaya.
Makanya banyak, bukan. Jadi kalau dong ngomong bahwasanya belajar Islam itu bakal menelanturkan kita atau meruntuhkan kita dalam kehidupan dunia, salah. Justru wong yang belajar sungguh-sungguh dengan belajar agama dan dia nyuruh anaknya benar-benar dalamnya agama, itu orang tua yang sukses. Dia artinya mengantarkan kebahagiaan anaknya di dunia dan kebahagiaan yang hakiki anaknya apa di akhirat. Kebahagiaan di akhirat lama. Ya, makanya banyak sudah, bukan sedikit orang-orang yang dari kecil dididik orang tuanya agama terus sampai dia dewasa tuh tidak lepas dari agama. Orang-orang cek itu berhasil. Bukan sikok dulu contohnya. Bukan sikok dulu sudah sangat banyak, bahkan mereka sukses. Yang kurang hebatnya lagi mereka sukses itu ya. Bukan kurang hebat, maksudnya hebatnya tuh ya. Hebatnya lagi dia nih, wong nih sukses, tidak sombong. Duitnya banyak, mobilnya pade, rumahnya bagus, cuman tidak sombong. Duitnya banyak, boros dia sedekah untuk agama. Sukses ini. Sampai-sampai tidak keciren, bekopca, baju putih, bekain, tidak ciren kalau dia ini punya Toyota Alphard. Apa ditengok-tengok usahanya sekomplek tuh usaha dia galau. Ada tuh Jakarta, ya di Jakarta ada cerita ini dari kawan Nabi, dia dapat cerita. Ya, anaknya minta duit berkisar 150 juta, anggaplah ada ya, lebih kurang. Tidak kasih oleh ayahnya, karena ayahnya tidak percaya dengan anaknya. Begitu ada majelis akbar, takblik akbar, 2 miliar bapaknya nunjuk duit. Anaknya minta 150 dan ya. Tapi pas untuk kebutuhan majelis 2 miliar dia kasih. Ngapa? Tahu tak kamu? Orang itu orang soleh. Orang itu orang taat. Orang itu orang ahlul ibadah. Abi ngalami dewek. Duduk di sebelah Abi model C ini. Ya, duduk di sebelah Abi. Besewet, besarung, bokopca, baju putih, baju kuku. Abi kira biasa-biasa nih. Dikira wong biasa-biasa sama cak Abi ya, tak butuh. Buntu, kamu cak Abi butuh. Nah, rupanya Abi disuruh semobil dengan dia. Ente sama anak ya. Terus dia jadi apaan keluar. Mbek kantong. Tut. Duit. Tak ciren. Kapan naik dalam mobil dia bukan lagu degup-degup. Dedem. Bukan. Lagunya lagu qasidah. Ya Rabbana. Lagunya. Dikit tak sombong dia. Woi bangga gitu. Ya Allah ketemu wong soleh berduit. Bangga gitu, Pak. Bangga hati. Nah. Jadi kalau wong ngomong bekali anak belajar ilmu agama, disempali terus dengan ilmu agama, anak itu kaget tidak berhasil dengan ilmu agama. Salah. Justru kita sempali anak dari kecil dengan ilmu agama, di saat dia dewasa kaget dia bakal jadi orang-orang yang sukses di dunia ini. Karena aku kan sudah janji Allah, siapa yang taat sama aku, siapa yang takwa, Allah kasih kehidupan rezeki. Allah kasih jalan keluar seluruh permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sudah jelas janji Allah. Inna wa'dallaha haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Ya tak? Dan janji syaitan itu tidak benar. Ya kan? Jadi banyak orang tua sekarang yang keliru. Ya tak? Terus kita ngajari anak supaya dia belajar agama. Tentu anak-anak itu akan berbakti sama orang tua. Keberhasilan anak dia mau oleh Rasulullah kan? Dia mau oleh Rasulullah. Anak itu berhasil atas ridho Allah. Kemudian ridho kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhol waliden. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Camano anak-anak sol, anak-anak patuh sama orang tua. Mana anak diajari agama? Benar tak? Anak tak diajari agama, mungkin tak dia patuh sama orang tua. Nah, kan jelas. Ridho Allah fi ridhol waliden. Wa suqtullah fi suqtul waliden. Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua. Dan murkanya Allah
Marahnya Allah terletak kepada marahnya kedua orang tua. Anak yang berbakti, mungkin tidak dia melawan sama orang tua? Kalau anak sudah tidak melawan dengan orang tua, anak itu sudah soleh karena dia belajar agama, tentunya anak itu akan membanggakan kedua orang tua. Sehingga apa? Dengan ayat tadi, sehingga apa? Sehingga Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, aman hidup nih. Hidup ini kalau Allah sudah ridho, aman. Sehingga harta yang banyak semakin banyak. Dicukupi oleh Allah orang-orang soleh tuh. Kamu perhati orang-orang soleh itu tidak pernah susah nampaknya kan? Pernah tidak kamu nengok orang-orang soleh itu tampak susah? Yang soleh nian, ya bukan yang soleh cece. Yang soleh nian, apa ya? Yang soleh nian, mana yang soleh cece, yo. Yang soleh nian tuh ada tidak kamu nampak dia susah? Tidak nampak. Tidak nampak. Ngapa dia tenang hatinya? Kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Kebutuhannya dicukupi oleh Allah, tidak kurang, ya. Kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Jadi penting tak jadi anak yang soleh? Penting. Terus ada waktu kita mati selakung tuh, mati di dalam kubur. Kita mati dalam kubur tuh. Hah? Siapa yang doain kita? Anak. Ini banyak keliru. Ada. Ngundang mau banyak-banyak. Ngundang mau banyak-banyak waktu mati misalnya. Misalnya ini kita tidak dong anggap yang C itu salah, tapi ini misal. Yang benar itu apa? Yang tidak putus amal. Amal yang tidak putus tuh. Amal jariah. Iya kan? Amal jariah. Terus doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Jadi doa wong di alam kubur, kalau dia nak terlepas siksa di alam kubur, kalau kita selaku wong tua, ya berharap doa dari anak. Nah sekarang pertanyaannya, anak yang tidak soleh, tidak tahu arti agama, baca ada di doa wong tua. Baca ada baca, dia udah terti. Akhirnya dia ngundang wong sama. Tidak keliru ngundang wong, memang benar doa itu siapa baik. Tapi kita akan mendapatkan doa yang khusus waktu kita di dalam kubur. Siapa yang doain kita? Nah, cak mana anak-anak doa sama untuk kita? Ini kebahagiaan di alam kubur ya. Kebahagiaan di alam kubur. Setelah bahagia dunia, bahagia di alam kubur. Habis di alam kubur, alam akhirat. Ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul ba'ats. Banyak lagi proses kita nih. Nah itu orang tua yang cerdas adalah orang tua yang menanamkan ilmu agama kepada anaknya. Paling tidak kalau dia tidak soleh, kalau dia tidak terti ilmu agama, dia suruh anaknya belajar agama. Dia suruh anaknya belajar agama. Ini adalah orang tua yang cerdas. Cerdas untuk selama-lamanya. Ngapo? Dia mempersiapkan anaknya untuk kehidupan yang kekal abadi, untuk kehidupan yang mahal, untuk kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan harta kita di dunia. Yaitu orang tua yang selalu memikirkan keberhasilan anaknya untuk keberhasilan yang selama-lamanya, yaitu keberhasilan akhirat. Ya, contoh kecil lah dalam kubur. Habis di dalam kubur kan ada hari kebangkitan, ya tak? Nah, di alam kubur itu tidak lama. Tidak lama. Bisa jadi puluhan ribu tahun. Cuman itu. Bisa jadi cuman puluhan ribu tahun. Tidak lama. Lagi takut dengan siksanya. Nah, siapa yang baca nyelamat ke? Anak. Doa seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anak baca berdoa, mana? Doa yang paling ijabah oleh Allah itu waktu kita sholat. Apa doa itu tidak boleh di pondok? Ya boleh. Boleh di mana saja doa. Tapi anak yang tidak soleh kan tidak paham. Doa saat setiap sholat. Bahkan Rasulullah ngomong, kalau kalian meninggalkan doa untuk orang tua, kalau kita mendoakan kedua orang tua, maka kalian akan dikabulkan doanya. Maka Allah akan penuhkan rezeki. Nah, rugi tak kira-kira didik anak untuk jadi yang soleh, dia terti agama, ya. Jadi penting kan, anak yang soleh penting tak? Penting apa? Tak penting? Dia terti agama, ada rem. Anak yang soleh itu kalau dia belajar agama ada rem. Kalau orang terti agama langsung bablas, ya kan? Jadi belajar agama penting, ya. Tanam ke anak tuh ilmu agama, tanam ke, insyaallah. Insyaallah. Ya, selepas dari dia dewasa, kalau dia lah dewasa kaget,
dia sempat terpengaruh dengan lingkungan, dengan kawan, dengan saudara. Tidak. Tapi agama-agama, nilai-nilai agama sudah tertanam, insya Allah dia akan balik cepat. Tidak ya? Seorang anak yang dari sejak dini sudah ditanamkan ilmu agama, di saat dia dewasa, dia berubah, itu biasanya ada saatnya dia balik. Dia udah insyaf dan dia balik dengan sebenar-benarnya, balik di jalan Allah. Ya, jadi penting dan penting juga anak-anak yang soleh itu, tidak bakal mau. Ada di wirid kita juga berdoa, ya Allah, Engkau yang memberikan ada akhlak yang baik, berikan akhlak yang baik terhadap anak-anak kami, dan Engkau yang menjauhkan akhlak yang buruk, jauhkan akhlak yang buruk terhadap anak-anak kami. Ya kan? Ya kan? Paham tuh? Bahkan di setiap doa gitu kan, di akhir sholat kan kita selalu doa, Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana fir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Ya kan? Rabbana fir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Itu doa anak yang soleh, anak yang terti agama. Kalau tidak terti jangan. Jangan dia doa. Kira-kira. Ngomong dia, apa dah cara? Untuk aku tidak pernah ngajar. Tak terti dia. Tak terti kan? Jadi apa yang diajari? Oh, doa sama ini. Oh ya, dia minta sama Allah. Ya Allah, aku nak minta duit, ya Allah. Misal, ya Allah, aku nak minta fulus. Tapi anak yang soleh, Rabbana ufir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa anak. Setiap kali kita mendoakan kedua orang tua di dalam sholat kita, niscaya rezeki kita tidak bakal pernah putus. Selagi kita mendoakan kedua orang tua setiap sholat. Makanya setiap sholat jangan lepas doakan kedua orang tua. Baik orang tua masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh, anak yang rajin zikir, sedekah, sholat, taat sama Allah, dan itulah anak-anak yang bakal menyelamatkan siksa kubur yang pertama yang dialami oleh kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu bakti anak kepada kedua orang tua. Enak tak jadi anak yang soleh? Enak tak punya anak yang soleh? Nah, untung apa rugi punya anak yang soleh? Jadi dosa takut. Justru yang kita tuh tidak perlu pikirkan itu kehidupan dunia. Kalau kata ulama tua, antara akhirat dengan dunia ini tidak bisa digabung. Ibaratnya kalau kata guru kita tuh akhirat tuh maknya, dunia ini anaknya. Sama-sama betino akhirat maknya, dunia anaknya. Bisa tak nikah dua-duanya dalam hukum Islam? Tidak bisa. Kalau kita nikah dengan maknya, anaknya jadi anak kita. Kalau kita nikah anaknya, maknya jadi mamak kita, ya kan? Mana pacar? Oh, dunia akhirat harus tidak. Maka diajarkan kejar akhirat, dunia pasti ngikut. Kejar akhirat, dunia pasti ngikut, pasti ngiring. Ya, paham tuh. Kejar akhirat, dunia pasti melok, dunia pasti ikut. Ya, pasti. Itu pasti. Tidak bisa didustakan. Tapi ingat, kejar akhirat dengan sebenar-benarnya secara lurus. Ya, paham tuh. Nah, ini yang dapat Habib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana qatarabna wa annana asrabna ala ladha ashrabna wa tub alaina taubah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi asma. Fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli soli salli wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi subi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi hamdan katiran daim mahabbatin nasaim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin.